Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kali ini saya akan membahas tentang pengujian perangkat lunak atau konsep dasar pengujian perangkat lunak. Nah, pengujian ini menyajikan anomali yang menarik bagi perekayasa perangkat lunak. Pada proses proses pembuatan perangkat lunak, perekayasa pertama-tama berusaha membangun perangkat lunak dari konsep abstrak ke implementasi yang dapat dilihat. Nah, baru dilakukan pengujian, kemudian perekayasa menciptakan sederet test case yang dimaksudkan untuk membongkar perangkat lunak yang sudah dibangun. Pada dasarnya, pengujian merupakan salah satu langkah dalam proses rekayasa perangkat lunak yang dianggap sebagai hal yang destruktif daripada konstruktif. Ya, jadi ketika seorang developer ya sudah membuat sebuah sistem informasi atau perangkat lunak, nah, itu harus diuji dulu, ya, diuji dulu perangkat lunaknya. Kira-kira ada kesalahan atau tidak, ada bug atau tidak, dan lain-lain. Nah, definisi dari pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak atau software testing adalah aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi atribut-atribut atau kemampuan sebuah program atau sistem dan penentuan apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Nah, jadi pengujian perangkat lunak ini dilakukan selain untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada di sebuah sistem yang dibangun, juga digunakan untuk mengevaluasi kemampuan program yang dibuat atau sistem informasi yang dibangun ini apakah sudah sesuai dengan harapan atau hasil yang diharapkan atau tidak. Nah, hal ini juga dapat dilihat sebagai proses validasi dan verifikasi bahwa program atau perangkat lunak yang digunakan atau aplikasi sebuah produk ini mampu memenuhi bisnis dan persyaratan teknis yang dipandu dan didesain oleh pengembang. Nah, apakah sistemnya itu dapat bekerja seperti yang diharapkan atau tidak, kemudian dapat diimplementasikan dengan karakteristik yang diinginkan oleh apa namanya perusahaan atau si pembangun itu. Nah, prinsip dasar pengujian. Nah, sebelum mengaplikasikan sebuah metode untuk eh, mendesain test case atau mendesain test case yang efektif atau melakukan pengujian yang efektif, Prakarya harus memahami prinsip dasar yang menuntun untuk menguji perangkat lunak. Nah, Davis mengusulkan serangkaian prinsip-prinsip pengujian, di antaranya yang pertama, semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan pelanggan. Ya, jadi mulai dari awal sampai dengan persyaratan penggunaan dari sebuah sistem informasi atau sebuah perangkat lunak. Yang kedua, pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai. Ya, jadi sebelum pengujian itu dimulai, eh, pengujian itu sendiri harus direncanakan dari jauh-jauh hari. Kemudian prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Yang keempat, pengujian harus mulai dari yang kecil dan yang berkembang ke pengujian yang lebih besar. Nah, jadi mulai dari detail-detail kecil ya sampai dengan detail-detail yang lebih besar. Kemudian pengujian yang mendalam tidak mungkin. Untuk menjadi paling efektif, pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Ya, pengujian selain oleh si pembuat ya harus ada pihak ketiga yang independen. Kalau biasanya kalau pembuat itu kalau pengujian sistemnya itu ada sedikit-sedikit salah yang tidak seberapa pengaruh, itu tidak akan dibenerin nanti. Tujuan utama dari pengujian perangkat lunak adalah yang pertama
menentukan cacat yang mungkin bisa dibuat oleh programmer ketika mengembangkan perangkat lunak. Kemudian mendapatkan kepercayaan dan memberikan informasi tentang tingkat kualitas untuk mencegah kecacatan, untuk memastikan bahwa hasil akhir memenuhi proses bisnis dan kebutuhan dari pengguna. Yang kelima, untuk memastikan bahwa itu memenuhi BRS yang spesifikasi kebutuhan bisnis dan SRS-nya yang kebutuhan sistemnya spesifik. Kemudian untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dengan mendirikan produk yang berkualitas. Ya. Nah, mengapa harus dilakukan software testing atau mengapa software testing itu penting? Nah, meskipun untuk melakukan pengujian dibutuhkan biaya yang tidak kecil ya, namun perusahaan dapat menghemat jutaan rupiah per tahun dalam proses development dan support jika memiliki teknik pengujian dan proses QA yang baik. Nah, software testing yang lebih awal dapat mengungkap masalah sebelum produk mulai memasuki pasar. Jadi, misalkan sebuah perusahaan membuat software antivirus, nah itu harus diuji dulu. Kira-kira software yang dibuat ini nanti sebelum masuk ke pasaran, sebelum dijual ke pasaran, dia ada bug atau berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, semakin cepat tim developer menentukan feedback dari pengujian, semakin cepat juga mereka dapat mengatasi masalah-masalah yang akan ditemukan. Nah, software testing memungkinkan perusahaan untuk menciptakan sebuah sistem yang memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggannya. Ya, jadi misalkan harapan pelanggannya itu softwarenya bisa memindai 150 virus misalkan. Nah, ternyata setelah dilakukan tes, setelah dilakukan pengembangan, ternyata software yang dibuat ini bisa memindai sampai dengan 200 virus. Nah, jadi eh, software testing ya atau pengujian perangkat lunak ini juga memungkinkan perusahaan untuk menciptakan sebuah sistem yang memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan yang kemudian menghasilkan lebih banyak penjualan dan pangsa pasar yang lebih besar. Nah, software semakin cepat juga mereka dapat mengatasi masalah-masalah seperti eh, kecacatan pada arsitekturnya, kecacatan pada interface-nya, kemudian desainnya yang kurang rapi, misalkan fungsi yang tidak valid atau fungsi yang salah, kemudian kerentanan pada keamanan dan masalah skalabilitasnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis software testing. Yang pertama ada uji penerimaan atau accept testing. Nah, uji untuk memverifikasi apakah seluruh sistem ini berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh si pembuat dan si perusahaan yang akan menggunakan software tersebut. Kemudian ada integration testing atau pengujian integrasi. Nah, uji ini untuk memastikan bahwa komponen atau fungsi perangkat lunak dapat beroperasi bersama, ya. Kemudian ada unit testing. Nah, unit testing ini untuk memvalidasi bahwa setiap unit dan di perangkat lunak tersebut berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, atau pengertian lainnya adalah atau pengertian unit di sini adalah komponen aplikasi terkecil yang dapat diuji. Jadi setiap menu, setiap tab, setiap ini di unit-unit software itu berfungsi dengan baik. Kemudian ada fungsional testing atau pengujian fungsional. Nah, pengujian fungsional umum dilakukan dengan black box testing yang dilakukan untuk memeriksa atau memverifikasi fungsi dan dengan meniru skenario bisnis berdasarkan persyaratan fungsional. Kemudian yang kelima adalah performance testing ya. Pengujian kinerja ya. Pengujian kinerja dilakukan untuk menguji kinerja perangkat lunak di bawah beban kerja yang berbeda. Jadi perangkat lunak ini juga harus diuji eh, tidak hanya apa dengan beban kerja yang sedikit juga diuji dengan beban kerja yang lebih besar.
Kemudian ada regression testing atau pengujian regresi. Nah, untuk memeriksa apakah fitur baru yang ditambahkan dapat merusak atau menurunkan fungsi dari sistem atau fungsi dari software tersebut. Nah, fungsi ini dapat digunakan untuk memverifikasi menu, fungsi, dan perintah di tingkat bawah bila tidak ada waktu untuk pengujian regresi secara penuh. Selanjutnya ada stress testing atau pengujian tekanan. Nah, pengujian tekanan ini adalah pengujian non fungsional yang dilakukan untuk melihat berapa banyak tekanan yang dapat diambil sistem sebelum gagal. Dan yang terakhir adalah pengujian kegunaan atau usability testing. Nah, untuk pengujian yang untuk memvalidasi seberapa baik eh, pelanggan dapat menggunakan sistem atau aplikasi atau software untuk menyelesaikan tugas dari pelanggan tersebut. Nah, langkah-langkah software testing atau pengujian perangkat lunak yang pertama adalah menilai rencana dan status pengembang. Nah, langkah pertama ini memungkinkan persyaratan untuk penyusunan rencana verifikasi, validasi, dan pengujian untuk mengevaluasi solusi perangkat lunak yang diimplementasikan. Nah, pada langkah ini penguji akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran rencana atau plan-nya berdasarkan seberapa luas dan lengkap rencana proyek. Nah, penguji dapat berpikir jumlah sumber daya yang akan mereka dapatkan untuk menguji solusi perangkat lunak yang diterapkan. Kemudian kembangkan rencana pengujian. Langkah kedua adalah kembangkan rencana pengujian. Nah, pembentukan rencana untuk pengujian umumnya akan mengikuti pola serta dengan proses perencanaan untuk perangkat lunak apapun. Nah, struktur dari semua rencana harus setara, tetapi komponen akan bervariasi mencakup tingkat risiko penguji yang dianggap terkait dengan perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Langkah selanjutnya adalah persyaratan uji perangkat lunak. Nah, persyaratan yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten dapat menyebabkan sebagian besar kegagalan perangkat lunak. Ketidakmampuan dalam memperoleh persyaratan yang benar selama fase pengumpulan persyaratan juga dapat meningkatkan biaya implementasi secara signifikan. Melalui verifikasi, nah penguji harus menentukan bahwa persyaratan itu akurat, lengkap, dan tidak bertentangan dengan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat adalah menguji desain perangkat lunak. Nah, langkah selanjutnya adalah menguji desain eksternal dan internal. Pengujian ini dilakukan terutama melalui teknik verifikasi. Tahapan ini penting bagi penguji untuk memperhatikan apakah rencana yang sudah disusun akan mencapai tujuan yang diinginkan. Apakah desain akan efektif dan efisien atau tidak. Kemudian yang kelima adalah pengujian fase pembangunan. Nah, metode yang dipilih untuk membangun perangkat lunak dari dokumen desain internal akan menentukan jenis dan seberapa luas pengujian itu dibutuhkan. Jika pembangunan yang dipilih lebih otomatis, maka pengujian yang diperlukan selama fase ini adalah akan lebih sedikit. Nah, berdasarkan pengalaman, ditemukan bahwa penemuan cacat selama fase pengembangan membutuhkan biaya secara yang signifikan lebih murah daripada melalui pengujian dinamis selama langkah pelaksanaan pengujian. Selanjutnya yang keenam adalah jalankan dan catat hasilnya. Nah, langkah ini melibatkan pengujian kode selama keadaan dinamis, pendekatan, metode, dan alat yang diuraikan dalam rencana pengujian akan digunakan untuk memvalidasi bahwa kode yang dapat dieksekusi benar-benar memenuhi persyaratan perangkat lunak yang telah dinyatakan dan juga spesifikasi desain struktural. Nah, setelah dijalankan, mungkin diterima
mendapatkan hasilnya, catat hasilnya apa saja yang perlu diperbaiki, apa yang tidak perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah uji penerimaan. Nah, uji penerimaan ini memungkinkan pengguna untuk mengukur penerapan dan kegunaan perangkat lunak dalam melakukan fungsi pekerjaan sehari-hari. Proses ini menguji apa yang menurut pengguna harus eh, apa yang menurut pengguna itu berguna bagi ketika melakukan sebuah aktivitas pekerjaan menggunakan perangkat lunak yang dibuat. Kemudian yang kedelapan adalah laporkan hasil uji. Nah, langkah selanjutnya adalah proses pelaporan pengujian yang berkelanjutan. Laporan ini dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penting bagi pengguna untuk melaporkan kecacatan sedini mungkin sehingga koreksi dapat dilakukan dengan biaya serendah mungkin. Jadi di laporan hasil uji ini ketika sudah ditemukan kecacatan oleh pengguna, maka harus segera dilaporkan supaya eh, nantinya biaya yang dikeluarkan itu juga akan rendah. Yang kesembilan yaitu instalasi perangkat lunak. Nah, setelah tim penguji memastikan bahwa perangkat lunak sudah siap untuk pengguna atau untuk diproduksi, untuk dijual, maka perangkat lunak tersebut harus berjalan dengan baik. Nah, beberapa hal yang diuji sebelum diinstalasi itu harus diuji, diantaranya interface-nya, kemudian operasinya, kemudian apabila dia memerlukan perangkat lunak lain, kira-kira sudah sesuai atau tidak, kemudian prosedur prosedur untuk menjalankan perangkat lunak tersebut sudah bagus atau belum. Selanjutnya yang ke-10 adalah langkah yang selanjutnya uji perubahan perangkat lunak. Nah, langkah yang selanjutnya ini tidak hanya mencakup perubahan selama proses implementasi, tetapi juga pemeliharaan setelah perangkat lunak diimplementasikan. Jadi setelah proses perangkat lunak ini dijual atau digunakan oleh pengguna, ada proses yang berkelanjutan. Nah, di dalam uji perubahan perangkat lunak ini, misalkan perangkat lunaknya akan di-upgrade atau tidak. Misalkan sebuah antivirus ini bisa membaca virus baru atau tidak. Kalau tidak bisa membaca virus baru, maka harus di-upgrade supaya eh, antivirus ini bisa membaca virus-virus yang terbaru. Kemudian yang langkah ke-11 adalah evaluasi efektivitas uji. Nah, peningkatan pengujian yang paling baik dapat dicapai dengan mengevaluasi keefektifan penguji di atas setiap implementasi pengujian perangkat lunak. Nah, penilaian terutama harus dilakukan oleh penguji tetapi harus melibatkan developer, pengguna perangkat lunak, dan profesional quality assurance jika memiliki peran dalam IT perusahaan. Nah, jadi evaluasi efektivitas uji ini eh, tidak hanya si penguji saja, tetapi harus eh, melibatkan si pembuat, kemudian si pengguna, dan pemberi atau IT dalam sebuah perusahaan. Nah, kesimpulan dari materi hari ini nah, pengujian perangkat lunak adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak ini dapat berfungsi dengan baik atau tidak, ya, atau sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak, dan bebas dari bug atau kesalahan sistem. Nah, sebuah software atau sebuah sistem informasi itu eh, sebelum dijual atau gunakan oleh penggunanya itu harus
diuji dulu ya supaya perangkat lunak ini berfungsi dengan baik, kemudian sesuai dengan kebutuhan si pengguna dan tidak ada lagi gagal-gagal yang ada di dalam sebuah sistem. Ya, materi hari pengujian sistem ini sampai di sini. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.